Pagi di SMA Negeri 8 selalu dimulai dengan suara bel masuk yang nyaring, langkah kaki siswa yang tergesa, dan teriakan kecil dari anak-anak yang belum siap masuk kelas. Fendi berjalan pelan melewati koridor lantai 2, seragam putih abunya rapi, tasnya tergantung di satu bahu. Ia bukan siswa paling populer, tapi cukup dikenal, pintar, jago basket, dan punya senyum yang sering bikin orang nyaman. Saat itulah matanya menangkap sosok Dewi. Dewi berdiri di depan kelas, rambut panjangnya tergerai rapi, tangannya memeluk buku. Saat mata mereka bertemu, Dewi tersenyum. Senyum yang sederhana, tapi selalu berhasil membuat dada Fendi terasa hangat. "Pagi, Fendi," sapa Dewi lembut. "Pagi," jawab Fendi, sedikit gugup seperti biasa. Dewi adalah tipe gadis yang tenang, sopan, dan selalu tahu kapan harus peduli. Ia sering membantu Fendi belajar, mengingatkan tugas, bahkan menyiapkan catatan rapi untuknya. Bersama Dewi, Fendi merasa aman. Terlalu aman, sampai kadang membingungkan. Bel masuk berbunyi. Saat Fendi hendak masuk kelas, sebuah tangan menepuk bahunya agak keras. Jangan bengong mulu dong." "Fanny." Fanny berdiri dengan senyum nakal di wajahnya. Rambutnya diikat tinggi, cara berdirinya percaya diri. Berbeda dengan Dewi, Fanny adalah tipe gadis yang berani, belak-belakan, dan tidak ragu menunjukkan ketertarikan. "Latihan basket nanti sore, kamu ikut kan?" tanya Fanny, tubuhnya berdiri sedikit terlalu dekat. Fendi mengangguk pelan. "Iya." Dewi memperhatikan dari kejauhan. Senyumnya memudar sedikit, meski ia berusaha menyembunyikannya. Dewi duduk tepat di depan Fendi. Saat guru menjelaskan, Dewi sesekali menoleh dan membisikkan penjelasan kecil ketika Fendi terlihat bingung. "Yang ini maksudnya gini," katanya sambil menunjuk buku. Fendi tersenyum. "Makasih, Dewu." Sementara itu, dari bangku belakang, Fanny memperhatikan. Sesekali ia menyenggol kursi Fendi dengan ujung kakinya, sekadar mencari perhatian. Saat jam istirahat, Dewi memberikan bekal kecil buatan ibunya. "Aku bawa lebih," katanya pelan. Fendi menerimanya, merasa dihargai. Namun belum sempat ia membuka bekal itu, Fanny muncul dan menarik lengannya. "Ke kantin, yuk. Aku traktir." Fendi terdiam di antara dua pilihan. Dewi yang menunggu dengan tatapan penuh harap, dan Fanny yang sudah menariknya dengan senyum penuh tantangan. Akhirnya Fendi ikut Fanny. Dan Dewi hanya bisa tersenyum, meski dadanya terasa sedikit perih. Latihan basket selalu menjadi tempat Fanny paling bersinar. Ia berdiri di pinggir lapangan, memberi semangat, sesekali melempar komentar genit. "Hayo, Fendi. Jangan kalah sama aku dong." Saat latihan selesai, keringat membasahi kaos Fendi. Ia duduk di bangku lapangan, mengambil napas. Fanny duduk di sebelahnya, sangat dekat. "Kamu kelihatan keren kalau lagi serius," kata Fanny, menatap wajah Fendi tanpa ragu. Fendi tertawa kecil. "Kamu berlebihan." "Enggak. Aku jujur," jawab Fanny pelan. Jarak mereka sangat dekat. Fendi bisa mencium aroma parfum ringan Fanny. Jantungnya berdetak lebih cepat. Namun di kejauhan, Dewi berdiri sambil membawa botol minum. Ia ragu mendekat. Saat Fendi melihat Dewi, ia langsung berdiri. "Dewu, kamu nungguin aku?" Dewi mengangguk. "Aku bawa minum." Fanny tersenyum tipis. Ada rasa kalah yang mulai muncul, tapi ia belum menyerah. Suatu sore, hujan turun deras. Banyak siswa berteduh di kantin. Dewi dan Fendi duduk bersebelahan, bahu mereka hampir bersentuhan. Dewi terlihat gelisah. "Fendi, boleh jujur?" tanyanya. Fendi menoleh. "Kenapa?" Aku suka sama kamu." Kalimat itu keluar pelan, tapi berat. Fendi terdiam. Hatinya bergetar. "Aku nggak minta apa-apa," lanjut Dewi. "Aku cuma pengen kamu tahu." Hujan makin deras. Saat itulah Fanny muncul, jaketnya basah, rambutnya sedikit berantakan. Romantis amat," katanya setengah bercanda. Tapi tatapan Fanny dan Dewi bertemu. Tegang. Sunyi. Fendi tahu,
Ia tidak bisa menghindar lebih lama. Saat outing akhir semester, semuanya memuncak. Fendi, Dewi, dan Fanny satu kelompok. Sore hari, hujan turun lagi. Fendi dan Fanny berteduh di gazebo. "Kamu bingung ya?" tanya Fanny pelan. Fendi mengangguk. "Aku tahu kamu nyaman sama Dewi," lanjut Fanny. "Tapi sama aku, kamu merasa hidup, kan?" Fendi tidak menjawab. Di kejauhan, Dewi berdiri sendirian. Malam itu, Fendi menemui Dewi di bawah pohon besar. "Aku udah mikir," katanya lirih, "aku pilih kamu, Dewu." Air mata Dewi jatuh, tapi senyumnya tulus. "Aku nggak mau cuma jadi deg-degan sesaat," lanjut Fendi, "aku mau pulang ke orang yang bikin aku tenang." Mereka berpelukan. Lama. Fanny melihat dari kejauhan. Dadanya sesak, tapi ia tersenyum. Beberapa minggu kemudian, sekolah kembali normal. Fendi dan Dewi duduk bersama di taman sekolah, belajar. Fanny lewat, membawa bola basket. "Kalian cocok," katanya ringan. "Makasih," jawab Dewi tulus. Fanny melangkah pergi. Ia belajar bahwa cinta tidak selalu harus dimiliki. Dan Fendi belajar satu hal paling penting di masa SMA-nya. Cinta bukan tentang siapa yang paling berani, tapi siapa yang paling bertahan. Hari kelulusan berlalu seperti mimpi. Seragam putih abu-abu diganti dengan pakaian bebas, tawa bercampur air mata, dan foto-foto terakhir di depan gerbang sekolah. Fendi berdiri di tengah lapangan, menggenggam tangan Dewi. Genggaman itu hangat, nyata, dan penuh janji, tapi juga menyimpan ketakutan yang belum terucap. Karena setelah SMA, segalanya berubah. Tidak ada lagi bel pagi, tidak ada lagi bangku kelas, dan tidak ada jaminan bahwa cinta akan tetap sama. Dewi diterima di universitas negeri di kota yang sama. Sementara Fendi, setelah perjuangan panjang, harus kuliah di luar kota. Jarak yang awalnya terasa sepele, perlahan menjadi sesuatu yang menakutkan. "Kita bisa jalanin, kan?" tanya Dewi suatu sore, di halte bus tempat mereka biasa bertemu dulu. Fendi mengangguk. "Kita kuat." Tapi di matanya, Dewi melihat keraguan yang sama dengan yang dulu ia benci, keraguan memilih. Awal-awal hubungan jarak jauh terasa manis. Video call malam, pesan panjang, dan janji bertemu saat libur. Namun waktu selalu jujur. Fendi sibuk dengan dunia barunya, kampus, teman baru, tekanan hidup dewasa. Dewi mulai merasa sendirian. Ia tidak lagi menjadi prioritas utama, hanya suara di ujung telepon. "Aku ngerasa kamu menjauh," kata Dewi suatu malam. "Enggak," jawab Fendi cepat. "Aku cuma capek." Jawaban itu terlalu sering diulang. Dan Dewi mulai lelah mendengarnya. Suatu sore, setelah kelas, Dewi duduk di kafe kecil dekat kampusnya. Tanpa disangka, seseorang duduk di depannya. "Lama nggak ketemu," ujar Fanny. Fanny terlihat berbeda. Lebih dewasa. Lebih tenang. Tidak lagi terlalu berani, tapi jauh lebih percaya diri. "Aku kuliah di sini," lanjut Fanny. "Gak nyangka ketemu kamu." Awalnya canggung. Tapi lama-lama, percakapan mengalir. Tidak ada Fendi di antara mereka. Tidak ada persaingan. Hanya dua perempuan yang pernah mencintai orang yang sama. "Kamu masih sama dia?" tanya Fanny akhirnya. Dewi mengangguk, ragu. "Masih, tapi aku capek." Fanny tersenyum kecil. Cinta jarak jauh itu berat. Bukan soal setia, tapi soal bertahan. Kalimat itu menempel di kepala Dewi. Fendi pulang saat libur semester. Pertemuan mereka tidak lagi sehangat dulu. Pelukan terasa canggung. Tatapan tidak lagi lama. "Kamu berubah," kata Dewi. "Kamu juga," balas Fendi. Sunyi. Tidak ada pertengkaran besar. Tidak ada teriakan. Tapi justru itu yang paling menyakitkan. Mereka duduk di taman sekolah lama mereka. Tempat semuanya dimulai. "Apa kita masih saling mencintai?" tanya Dewi pelan, "atau cuma takut kehilangan?" Fendi tidak langsung menjawab. Dan keheningan itu adalah jawabannya. Mereka berpisah tanpa drama besar. Tanpa saling menyalahkan. Hanya dua orang yang sadar, cinta remaja tidak selalu tumbuh seiring usia.
Aku nggak nyesel milih kamu, kata Fendi. Aku juga, jawab Dewi sambil tersenyum, meski matanya basah. Pelukan terakhir mereka bukan tentang ingin memiliki, tapi tentang menghargai kenangan. Beberapa tahun kemudian, Fendi berdiri di bandara, siap berangkat kerja. Dewi mengajar di sebuah sekolah. Fani membuka usaha kecil, tersenyum puas dengan hidupnya. Mereka tidak lagi bersama, tidak lagi saling mencintai. Tapi mereka tumbuh. Dan masing-masing tahu mereka pernah menjadi bagian penting dari cerita satu sama lain. Tidak semua cinta harus berakhir bersama, beberapa hanya datang untuk mengajarkan cara memilih, cara kehilangan, dan cara tumbuh. Di bangku SMA, hati Fendi terbelah, tapi dari situlah ia belajar menjadi utuh.